Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom buat kita semua pagi hari ini. Biar damai Tuhan, sukacita daripada Tuhan melingkupi setiap kita di pagi ini. Kita kembali datang untuk menaikkan pujian, syukur kita kepada Tuhan, sembah kita kepada Allah yang baik, yang memberi kita hidup hari ini, memberi kita nafas, kekuatan untuk kita menyembah Tuhan. Di pagi hari ini kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Kami datang menghampiri tahta-Mu di pagi hari ini, menaikkan syukur, pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku hampiri tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud bertelut, menyerukan nama-Mu, Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Kami menghampiri tahta-Mu ya Tuhan, diri tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud bertelut, menyeru
selamanya, atas manusia pemerintah selamanya, pemerintah selamanya, atas manusia. Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Kau Tuhan pemilik kehidupan ini. Kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan, dan serukan Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan, Engkau mulia, Engkau mulia Tuhan Yesus, Engkau besar, Engkau ajaib. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat karunia-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Pagi ini kami bawa korban syukur kami, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus ku cintakan, Yesus ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus ku cintakan, Yesus ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian,
pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kau yang layak Tuhan. Pagi ini kami persembahkan pujian kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Bagimu segala pujian kami, bagimu sembah kami Tuhan, bagimu hormat pujian kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami bawa doa permohonan kami juga pagi hari ini di hadapan-Mu. Tuhan, dengar seruan kami pagi ini. Saya serahkan kepada yang pimpin doa. Bapa, kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan. Kami percaya ada penyertaan Tuhan. Kami percaya ada kekuatan daripada Tuhan. Kami percaya perhatian Tuhan tidak pernah putus atas setiap kami yang berseru berharap kepada Tuhan. Kuriwasila wasikita kawasira wanata kawasekila wanata kinata kina. Kuriwasikala wanata miyasikina. Bahkan dalam kelemahan kami, ada perhatian Tuhan yang tidak pernah putus atas kami. Pagi hari ini ya Bapak, kami menyatukan hati untuk saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon jamahan daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia Tuhan, boleh menolong kami ya Bapa, untuk setiap pokok doa yang akan kami naikkan. Kuriwushikala nama siketa kalawayasina mereka tayakina. Kurikalawataki sikata kina sikina malawasiketa kia sirawatakina. Kami membawa bangsa kami Indonesia ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan ekonomi dan penuntasan kemiskinan. Tuhan berikan hikmat atas pemimpin-pemimpin kami untuk setiap kebijakan yang diterapkan untuk berusaha meningkatkan, menyejahterakan rakyat Indonesia. Kiranya itu sungguh-sungguh boleh mengenai sasaran yang tepat, dan kiranya boleh dalam pimpinan Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga setiap program dan kegiatan sungguh-sungguh boleh menjamah menyentuh setiap masyarakat kecil untuk bisa dibangunkan kegiatan ekonominya, sehingga dipulihkan kegiatan ekonominya. Kula sewatahi kaseketa kiasek nasike. Bapa, kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, untuk pemerataan pendidikan dan kesehatan di pelosok-pelosok. Kiranya juga Tuhan menolong. Kiwusirawatahi kasih kita kinalamaya kalawasikata kinataramaya kanatahia. Orikalawasinata kiasikina. Kuatkan Tuhan para hamba-hambamu ini Tuhan. Baik tenaga medis, tenaga pendidik yang memang memiliki hati untuk melayani di pelosok.
Tuhan senantiasa menjaga, memberikan kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Kiwusina simata wasikatakia sikilawatahika sikinatakia. Kilawasimata namasiketa kawasikatakina masikina. Kilawasiata wasikinatakina. Kiwusikatakanatakinatakia takia. Hingga setiap inspirasinya boleh memberkati Tuhan setiap masyarakat di pelosok, menggugah bangsa dan negara kami untuk memberkati mereka, memperluas apa yang mereka kerjakan, memberkati pendidikan, memberkati kesehatan di pelosok-pelosok Indonesia. Kami juga berdoa kepadamu, kiranya Tuhan senantiasa memberikan keamanan untuk bangsa dan negara kami. Kuwasi walawatahi kasih kerawatakin atakina. Kilawatahi kasih ketakana takana ya sikatakina sikina. Kuliwasikin atakina. Oribatana sikina tahi kalasina takina. Kona siwataki asikina. Orika masika lawayasina takina. Kilawatahina masikita kiasikina takina. Kilawasikina takina. Irabata wasikita kawasikita kiasilamata kiasikina. Tuhan menolong Tuhan untuk setiap masyarakat kecil, untuk setiap orang-orang yang lemah. Kiranya Tuhan ada perlindungan daripada Tuhan menyertai mereka. Kilamana takina simawatakina takina. Orika wasima takina takina. Tuhan berikan keamanan atas bangsa ini. Tuhan berikan damai atas bangsa ini, atas asika wasira watahika natakina. Jauhkan dari orang-orang yang akan berbuat jahat, yang merencanakan kejahatan baik di dalam politik maupun di dalam masyarakat. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kiranya kasih Tuhan sendiri yang boleh melindungi, memagari kami dengan damai sejahtera. Kiwashina simataha kalasika takawasira batakia sikina. Kiwasira tahika sikina takina. Kilamaya sikina. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk jiwa-jiwa, untuk keluarga, saudara, tetangga, ataupun juga orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami rindukan untuk mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menjamah mereka Tuhan. Biarlah waktu Tuhan hadir atas mereka, untuk mereka memiliki kesempatan untuk dapat percaya kepada Engkau ya Bapa. Kiwusirawataha kasimasicarawata kilasikana masikiratakina. Kuriwasilawata namaya sikata namasikana. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Demikian juga kami terus mendoakan seorang pemuda yang saat ini jauh daripada Tuhan, berada di dalam komunitas yang tidak benar. Kiranya juga Tuhan lembutkan hatinya untuk boleh kembali datang kepada Tuhan. Kiwasi masih rawatahi masih kita kalawaya simata namasi kirawatahi kaya wakana. Kami juga terus mendoakan gerakan I Love My Church. Kiranya Tuhan menolong di dalam proses perizinan, untuk panitia pelaksanaan pembangunan, bahkan dana-dana yang diperlukan, semua dalam pengawasan Tuhan. Kiwusirawataha kalayanata kiasekilawatakina, oribatahi kasimatakina yalawasikina, kiramanatahi kasikinatakina. Kiranya kemuliaan Tuhan yang boleh turun Tuhan atas proses renovasi ini. Oribata bisa manawayasi batawa kiasiraw yang baik itu menentukan untuk memulihkan iman kami yang sakit saraf kejepit, baik itu Ibu Yena, Ibu Bethesda, Ibu Siuling, dan Ibu Leni Wijaya. Kiranya jamahan Tuhan juga menolong mereka. Tuhan melihat rasa sakitnya. Kiusinasi malawataki asekina. Tuhan berikan kesembuhan, proses pengobatan ataupun terapi yang mereka lalui. Ada kasih karunia Tuhan yang menyertai, ada pertolongan Tuhan sehingga membuahkan hasil. Kiwosirawatahi kasekina. Orikalawasi kita kina takina. Orikalawasina sikawaya sematakina. Rikawase kelawataki ala sematakina. Tuhan menolong, Tuhan menjamah mereka, Tuhan berikan penghiburan dan Tuhan berikan kekuatan. Demikian juga Tuhan kami terus mendoakan untuk yang sakit otot lemah dan tidak bisa berjalan. Saudara seiman terkasih kami Bapak Elder Bambang Suryadi, Bapak Gunadi dan Ibu Iwah. Kiranya Tuhan juga menjamah terus menguatkan iman mereka. Kiwalawatahi namasi kita kiwusirawata kilasimata kilasikina kiwasikita kiwusirawata kinatakina orikasikilawasina tarakiasikina takilawata kila. Tuhan melihat, Tuhan mendengar setiap keluhan yang tak terucap.
Kilawatahi kasih kita, kilawasikina. Belas kasihan Tuhan ada pada mereka. Kuatkan imannya, berikan sukacita. Kuriwasika walatana masika takiasikina takina. Kilawasira takina. Juga Tuhan berkati keluarganya, Tuhan, untuk senantiasa setia di dalam mendukung. Kiwusi masih kalawatana miyakana. Tuhan cukupkan Tuhan segala keperluannya. Koliwatahi kasikina. Proses tangan pertolongan Tuhan atasnya untuk menjamah, untuk menyembuhkan mereka ya Bapa. Kami juga terus berdoa kepadamu untuk Ibu Maria Polii yang melakukan rekam otak. Kiranya Tuhan berikan kesehatan agar Tuhan menjamah sakit kepalanya untuk tidak sakit pusing-pusing lagi ya Bapak. Demikian juga untuk adik Klo yang HB-nya selalu turun naik. Kiranya juga Tuhan menolong. Tuhan jadilah apa yang Tuhan pandang baik atas mereka. Tuhan berikan hikmat atas keluarganya untuk penanganan yang tepat. Hurioshina shimala sikata kiasekina takina lawasekina takina. Orikasekela takina. Ada jamahan kuasa Tuhan terjadi untuk menolong adik Chloe ini. Demikian juga kami terus mendoakan untuk kesehatan saudari Nancy ya Bapak. Kuli mana tayaki aseke wataki asena maraki ala wasikina. Kuli waseke taki ala sena takina. Tolong ya Bapak, kuatkan imannya. Kiwushina sakawatahi kasiketakina. Orikalawasika takiasi mawalatani makira yasikina takina. Demikian juga Tuhan kiranya Engkau menjamah, Engkau berikan kesembuhan untuk Pak Budi, suami dari Ibu Leoni. Tuhan jamah jantungnya, Tuhan sempurnakan kesehatannya ya Bapak. Kilawasina taramia kasikina. Demikian juga untuk Bapak Okijo yang saat ini juga dalam pemulihan sakit jantung. Tuhan tolong terus sembuhkan, terus pulihkan di dalam kesehatan jantungnya. Untuk Ibu Yosi juga Tuhan berikan pemulihan kesehatannya. Untuk Ibu Sulasmi, ibunda dari Pak Eko yang ada batu ginjal, kiranya juga Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Untuk Puspa juga, anak Ibu Indri yang ada benjolan di payudara, ada kuasa kesembuhan menolong menjamah. Kilawasi nama Takina. Demikiannya juga kami terus mendoakan Papa dari saudari Susan yang ada batu empedu dan batu ginjal. Kiranya juga Tuhan menjamah di dalam pengobatan rawat jalan yang saat ini dijalaninya. Terus Tuhan kami juga mendoakan untuk saudara terkasih kami yang sakit kanker payudara. Ilawashina marabiata wasi wala tadiman tayala tayakiasi kita kiasi kina wasikina takina kuribata yakiasikina. Baik Ibu Esther, Ibu Sundari, Ibu Yulina, Ibu Herwi Heidi, kiranya Tuhan juga menolong ya Bapak. Kuribota kita kina memberikan kekuatan bagi mereka yang menjalani kemo. Yuluna masih kita kawasi kita kiasi kita kialasi mawat ahi mawasi kita kiasina kuribusi kita kina. Bahkan usaha terapi apapun yang mereka hadapi, mereka lakukan. Ada berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menjamah, terus berikan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Terus berikan iman, damai sejahtera, sukacita yang mengalir. Kiwusi nasimarata, kiwusi rawata, hikasi karatakina. Dan tetap terus melihat penyertaan kasih Tuhan dalam setiap hal yang mereka hadapi. Kami juga terus mendoakan kepadamu ya Bapak, untuk Bapak Lian Sitohan yang sakit kanker prostat, kiranya juga Tuhan menjamah, Tuhan berikan kesembuhan. Untuk Ibu Joyce Mantiri yang didiagnosa tumor juga kiranya Tuhan menolong Tuhan. Proses operasi yang akan dijalani, kiranya ada campur tangan Tuhan. Kiushi rawataha kasih rawatana masik kita kina. Oribalaya sima wasik kena takia sekina. Tuhan menjamah dan Tuhan memberikan kesembuhan. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Dian juga kiranya Tuhan memberikan kesembuhan untuk sakit kanker tiroid. Untuk Tuhan menolong, menjamah dan memberikan kesembuhan. Kuriwatana masih lawatahi kasih karawatahi kamaya sekina. Kami juga terus berdoa kepadamu Tuhan, bagi kami yang setia berada di dalam shop, baik itu di dalam Zoom ataupun YouTube, bahkan siaran ulang. Tuhan juga melihat hati kami, Tuhan melihat pengharapan kami. Ulawatahi masih mawatahi kasih ketaki ala sikina takina. Kiranya Tuhan
mendengar setiap keluhan, setiap cerita doanya. Baik mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang buntu jalan, kiranya Tuhan bukakan jalan. Beriusika takiasikina, setiap nama yang didoakan, baik itu kerabat, keluarga, anak, ataupun siapapun ya Bapak, yang mereka panggil, yang mereka doakan atas setiap permasalahan yang ada. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, dan Tuhan menolong ya Bapak. Demikian juga Tuhan, bagi mereka yang sedang putus asa, Tuhan juga memberikan pengharapan. Kibushina simasi kata kiasi rawatahi kasikina, orikala wasikina. Yang di dalam pergumulan Tuhan memberikan jawaban. Kinata yasikita kilasikina. Terus mereka bisa melihat perlindungan dan kasih Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk perekonomian mereka. Kilota yaseketa kawasirata kina sekinata kina. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhannya. Kilawatahi kasira watanamaya kalawanaya siketa kina masiketa kina. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Dalam usaha dan bisnis pekerjaannya, Tuhan memberkati. Kulawasikata namasikalaya sikina takila sikina takina. Kirawasikila ya kalawasikina. Kiranya Tuhan juga memberkati dan memulihkan setiap keluarga kami. Komunikasi segala sesuatu yang mungkin ada masalah, ada hal-hal yang kurang baik di dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menjamah kami, melawat kami, dan memberikan pemulihan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya kasih setiamu tidak pernah berubah. Kami percaya kasih setiamu ada pada kami. Kiwasilawatakina takina, apapun keadaan kami, penyertaan dan kasih Tuhan selalu sempurna atas kehidupan kami. Bapa, kami juga sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami untuk dapat memahami kehendak dan rencana Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami terus mengucap syukur dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang senantiasa setia di dalam melayani. Baik Pastor Lukas Pasat maupun Bapak Albri yang pagi hari ini melayani. Kiranya juga pengurapan dan kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan pribadi, keluarga, dan pekerjaannya. Kiwusi kalatakina sikiratakina. Kemuliaan Tuhan boleh terus Engkau nyatakan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya pagi hari ini mendengar dan menjawab doa-doa kami lebih daripada apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Kak Yanti buat memimpin kita dalam doa syafaat pagi ini. Shalom buat kita semua, sekali lagi salam sejahtera buat kita pagi ini. Dan kita mau sama-sama ambil waktu untuk merenungkan kembali satu bagian firman Tuhan yang masih merupakan sebuah tahapan pertumbuhan bagi rohani kita ya. Jadi mengetahui tahapan pertumbuhan ini baik buat kita supaya kita akhirnya terus dengan pertolongan Roh Kudus bertumbuh secara rohani ya. Jadi pertumbuhan ini selalu butuh waktu, tidak instan ya, perlu waktu yang cukup panjang, bahkan panjang di dalam kehidupan kita. Dan itu akan terjadi terus-menerus ketika kita belajar memahami dan menjalani segala sesuatu di dalam terang firman Tuhan ya Kak. Jadi firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 sekali lagi, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, ini 3 tahapan pertumbuhan menurut siapa namanya? Kalau saya jadi lupa. Yang menulis lagu Amazing Grace ya, dari anak kecil, remaja, dan sampai dewasa. Dan tahapan ini pasti kita akan lalui di dalam kehidupan kita, pasti kita akan lalui. Dan salah satu ciri dari anak secara rohani itu adalah, selain yang lalu saya sampaikan bahwa kulit tipis ya, mudah tersinggung. Semoga hari ini kulit kita udah lebih tebal dari sebelumnya. Tidak mudah tersinggung. Hari ini kita belajar satu hal yang lain, yaitu sumbu pendek. Nah, kalau kemarin kulit tipis, sekarang sumbu pendek.
Sumbu pendek itu mudah marah ya, dengan sebutan mudah marah. Nah, hari-hari ini kita hidup memang di dalam dunia yang berjalan atau bergulir begitu cepat sekali, yang akhirnya menimbulkan begitu banyak juga tekanan di banyak aspek kehidupan manusia ya. Dan tanpa sadar hal ini mengubah sebenarnya banyak cara kita merespon atau cara orang merespon masalah yang dihadapi ya. Kita akan lebih sering hari-hari ini melihat orang sumbu pendek ya. Ya, perhatikan saja ya, orang di televisi, di sosial media, kita akan ketemu banyak hal, banyak peristiwa yang menunjukkan manusia hari ini, termasuk juga jangan-jangan kita, itu sudah banyak yang punya sumbunya pendek ya. Ya. Bahkan mengerikan sekali hari-hari ini ya. Orang ketahuan misalnya mencuri sesuatu gitu ya, dia langsung bisa dikeroyok, dipukulin, bahkan sampai mati, atau bahkan dibakar. Ada peristiwa-peristiwa begitu ya. Dan saya nggak ngerti itu ya, kenapa mereka akhirnya kok bisa merespon dengan sadis demikian, dan itu terjadi di sekitar kita ya. Orang emosian di jalan itu lebih sering sekarang. Perhatikan ya, orang berantem di jalan itu lebih sering ya, karena orang semakin hari semakin punya sumbunya pendek. Nah ini pertanyaan, ini yang menjadi masalahnya. Nah, apa sih sebenarnya sumbu pendek? Sumbu pendek itu kan gambaran dari sebuah bom, sebuah petasan nih, mungkin lebih kita yang lebih dekat dengan kita, yang memiliki tali sumbunya sangat pendek. Nah itu namanya sumbu pendek. Sedikit saja terkena percikan api, ia akan langsung meledak atau ya blow up dengan dahsyat. Dalam karakter manusia ini, sumbu pendek adalah kondisi hati yang sangat mudah marah, gampang meledak, dan tidak mampu menahan emosi bahkan hal-hal sekecil apapun. Nah, ini yang kita perlu bertumbuh dalam hal ini ya. Dengan keadaan memang di sekitar kita banyak orang sumbu pendek. Ya, jadi marah itu memang gak berdosa. Setiap kita bisa marah, setiap kita boleh marah kalau memang itu sesuatu yang memang harus marah gitu ya. Namun jika tidak dikendalikan, ini firman Tuhan bilang gini, akan membawa kepada kejahatan. Jadi marah boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nggak terkendali, maka itu jahat. Itu pasti akan sampai kepada yang namanya tindakan kejahatan. Mazmur pasal 37 ayat 8, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sekali lagi, Alkitab nggak pernah menyebutkan marah itu dosa, tapi kemarahan itu cenderung membuat atau membawa seseorang kepada tindakan-tindakan yang tidak terkendali, yang bisa menyakiti, bisa melukai orang lain, sehingga menyebabkan konflik, pertikaian, merusak hubungan, dan segala macam kehancuran disebabkan oleh marah yang tidak terkendali ya. Bahkan kitab Pengkhotbah menyebut seorang yang mudah marah atau sumbu pendek itu sebagai orang bodoh. Ini kasar ya, tapi memang Alkitab demikian menyebutkan ya. Jadi Pengkhotbah 7 ayat 9, jangan lekas-lekas marah dalam hati, jangan sumbu pendek, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jelas tuh ya, nggak tutup-tutupin nih ya. Alkitab menunjukkan dengan eksplisit siapa sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah atau sumbu pendek membesarkan kebodohan. Jadi orang yang sumbu pendek itu Alkitab bilang itu orang bodoh. Ini kasar tetapi memang begitu kenyataannya. Orang yang mudah marah adalah orang bodoh ya, memperbesar kebodohan katanya. Namun orang bijak dapat mengelola kemarahannya, bukan juga memendamnya. Ini juga bisa jadi catatannya. Mengelola itu bukan berarti dipendam ya, tapi dikelola ya. Seseorang yang dikuasai dengan amarah yang meledak-ledak, biasanya logikanya atau pikirannya itu mendadak mati. Nah ini yang memang terjadi realitanya. Jadi kalau orang yang mudah marah, biasanya logikanya mendadak tidak hidup tuh, tiba-tiba shutdown.
Dan saat meledak, seseorang bisa mengeluarkan kata-kata ya kutuk, makian, melakukan tindakan fisik yang menghancurkan, bahkan hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun itu dihancurkan oleh karena kemarahan yang sesaat. Hubungan suami istri pun bisa hancur, masa depan anak pun bisa terluka, kesaksian hidup kita pun akhirnya menjadi rusak di hadapan banyak orang karena ledakan emosi yang berlangsung 5 menit saja. Artinya sebentar sebenarnya, tapi itu berdampaknya, nah makanya sumbu pendek kayak gitu ya. Jadi 5 menit tapi meledak gitu kan. Nah, meledak kan bisa banyak orang mati di situ. Sumbu pendek selalu menghasilkan penyesalan biasanya yang panjang. Jadi maka firman Tuhan hari ini menasihati kita, cepatlah untuk mendengar, lambatlah untuk marah. Ini selalu diingat-ingatkan nih, cepatlah untuk mendengar, lambatlah untuk marah. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Cepat untuk mendengar artinya sebelum merespon, dengarkan baik-baik, pahami situasinya, jangan cepat mengambil kesimpulan. Itu maksudnya ya. Lambat untuk berkata-kata adalah berikan jeda ya. Jangan langsung ngomong dulu antara apa yang kita rasakan dengan apa yang akan keluar dari mulut kita. Jadi ditahan. Ada orang mengatakan hitung ya, berapa detik, hitung dalam 10 hitungan ya. Ketika mau marah berhenti dulu, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nggak jadi marah itu. Lambat untuk marah itu berarti ketika kita berhasil melakukan 2 hal di atas, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, maka marah kita akan mereda dengan sendirinya. Jadi itu amarah manusia yang meledak-ledak atau sumbu pendek tidak pernah menghasilkan pembenaran atau keadilan di hadapan Allah. Bahkan seringkali sumbu pendek ini justru dipicu oleh egoismenya kita, kesombongannya kita, dan rasa ingin menang sendiri. Itu yang terjadi ya. Jadi oleh karena itu secara sederhana perpanjanglah sumbunya kita ya, sumbu marahnya kita dengan mengembangkan kesabaran atau buah roh. Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi untuk mengubah sifat atau karakter sumbu pendek ini memang nggak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Ini yang perlu ditekankan ya. Nggak cukup dengan tekad manusia untuk supaya sumbunya jadi lebih panjang. Karakter yang meledak-ledak atau sumbu pendek ini adalah salah satu jenis perbuatan daging di dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21. Dan satu-satunya cara untuk mematikan perbuatan daging adalah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, satu-satunya cara untuk kita mengalahkan perbuatan daging, salah satunya adalah sumbu pendek ini adalah dengan memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga buah roh yaitu kesabaran dikembangkan di dalam kehidupan kita. Nah, kesabaran di dalam Alkitab disebutkan dengan dalam bahasa aslinya atau makrotumia ya. Kesabaran itu makrotumia ya, Galatia tadi pasal yang kelima. Dalam buah roh itu ada komponen kesabaran yang salah satunya ya. Dan dalam arti makrotumia ini di arti literalnya yaitu makros artinya panjang, tumos artinya kemarahan. Jadi makrotumia secara harafiah, secara literal artinya adalah memiliki sumbu yang panjang atau memiliki sumbu panjang ya. Sumbu kemarahan yang panjang. Jadi lawannya sumbu pendek apa? Sumbu panjang. Nah, sumbu panjang itu makrotumia, kesabaran ya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ini ya. Ini cara satu-satunya. Dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang akan memiliki sumbu yang panjang, makrotumia. Meskipun ada percikan masalah, ada provokasi, ada hal yang tidak menyenangkan hati, ada api yang begitu menyerang kita ya, yang menghantam kita, itu butuh waktu yang sangat lama sampai kepada hulu ledaknya ya.
sumbu panjang kan. Bahkan api itu ternyata bisa juga padam sebelum sampai ke hulu ledaknya. Belum meledak dia sudah padam duluan karena saking sumbunya panjang. Tadi kalau sumbu pendek 5 menit meledak, 5 menit meledak gitu. Jadi itu sumbu pendek. Tapi kalau sumbu panjang dia nggak langsung meledak tuh. Ada jedanya yang cukup panjang, ada waktu yang cukup panjang sampai akhirnya sebelum hulu ledak pun bisa jadi sumbu itu sudah mati. Nah, ini yang dimaksud dengan sumbu panjang. Walaupun ada api menyambar kepada sumbunya, tapi belum tentu sampai ke hulu ledaknya. Jadi itu yang artinya sumbu panjang. Nah, di dalam kehidupan masyarakat, di sekitar kita, bahkan di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, kita akan selalu dan akan sering diperhadapkan dengan situasi yang akan memicu emosi kita, kemarahan kita. Mungkin ada perkataan yang menyakiti, ada perbuatan yang gak adil, ada keadaan yang tidak sesuai dengan rencana kita. Reaksi alami kita menghadapi situasi tersebut adalah marah. Namun, ingat hari ini firman Tuhan menasihati kita, bagi kita hari ini setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk bicara, dan lambat untuk marah. Jadi mari kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena satu-satunya cara untuk supaya sumbu kita panjang atau kita memiliki makrotomia, kesabaran, adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bergantung setiap hari dengan Roh Kudus, sehingga kita akan terus bertumbuh secara rohani, dan Tuhan pasti semakin dipermuliakan lewat sikap dan tutur kata kita. Jadi mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, akui mungkin kelemahan kita, dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perpanjanglah sumbu marah saya, berikan makrotomia atau sumbu yang panjang daripada Tuhan, karena Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk memiliki sumbu yang panjang itu, dan terus bertumbuh dari seorang anak secara rohani menjadi semakin dewasa secara rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang terus mengingatkan, menasehati kami agar kami terus berproses, bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami. Kami tahu Tuhan, untuk kami bertumbuh bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan Roh-Mu. Ajar kami memberi diri dan berserah kepada Roh Kudus tiap-tiap hari, agar kami dipimpin oleh Engkau, sehingga makrotomia itu menjadi bagian yang terus berkembang di dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang terpengaruh dengan situasi yang semakin hari semakin menekan di sekitar kami, yang membuat banyak orang akhirnya punya sumbu pendek. Tapi biarlah kami punya sumbu yang panjang, Tuhan. Kami tidak lekas untuk marah, tapi kami lambat untuk marah dan cepat untuk mendengar. Tuhan berkati setiap kami, agar kami boleh mempermuliakan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu, tanda kami berserah, bergantung, berharap kepada pimpinan Roh Kudus sepanjang hari ini. Dan kami mau terima dengan iman, Tuhan yang memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan yang menyinari wajahnya, menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia, Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Kiranya berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan daripada Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kita, dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Lukas punya